Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menghadiri presentasi kita pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat dan Pak Elvizar telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok satu, yaitu yang pertama ada Alicia Mulia Maharani, yang kedua ada Rema Simanjuntak, yang ketiga ada Rizky Saputra, yang keempat ada Safira Khairunisa, yang kelima ada Siska Arestawindi, yang keenam ada Willy Astra, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Wisnu Suprapto. Adapun bagian penjelasan kami yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Next. Baik, untuk latar belakang sendiri akan dijelaskan oleh Willy Astra. Padanya disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang. Sistem informasi akademik berbasis web merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Sistem ini memungkinkan proses administrasi dan akademik di lingkungan perguruan tinggi dapat dilakukan secara online, cepat, dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit sistem informasi akademik berbasis web di Unrive menggunakan COVID-5. Fokus penelitian ini adalah pada domain DSS, Deliver Service and Support, dari COVID-5. Penelitian ini juga akan mengukur capability level dan tingkat kesenjangan TI, teknologi informasi. Lalu saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Rizky Saputra. Kepada Rizky, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Di sini kami menentukan permasalahan yang bersifat umum ke bagian yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan melihat ruang lingkup objek yang diaudit, menganalisis visi, misi, dan tujuan objek tersebut, serta mempertimbangkan cara atau upaya untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu studi literatur. Pada tahapan ini, kami mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan ini, baik itu dari artikel jurnal online maupun yang ada di perpustakaan. Yang ketiga yaitu penentuan kerangka kerja. Di sini kami mempertimbangkan kerangka kerja dan domain berdasarkan identifikasi masalah dan penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang serupa. Dan akhirnya kami memutuskan menggunakan framework COVID-5 dengan domain DSS 03 dan DSS 05. Kami memilih dua domain ini karena alasannya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi dengan mengurangi dampak dari masalah dan meningkatkan kualitas serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan dengan melindungi informasi dan aset dari yang tidak sah. Selanjutnya itu pengumpulan data. Pada penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primer kami peroleh dengan cara yaitu kuesioner, dan untuk data sekunder kami dapatkan dari sumber-sumber yang telah ada seperti visi, misi, dan tujuan dari LPPMP. Selanjutnya yaitu pemrosesan data. Pada tahap ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mengukur kapabilitas dan juga menganalisa gap berdasarkan nilai kapabilitas yang telah didapat. Dan yang terakhir itu rekomendasi. Ini berisikan saran-saran berdasarkan hasil yang telah didapat melalui pemrosesan data guna menyelaraskan sumber daya TI yang tersedia demi mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya, adapun hasil dan pembahasan itu akan dijelaskan oleh tiga orang. Yang pertama itu ada Alicia, yang kedua itu ada Siska Arstawindi, yang ketiga itu ada Safira Khairunisa. Yang pertama akan dijelaskan oleh Alicia. Kepadanya disilakan.
Oke, baiklah untuk hasil dan pembahasan itu, yang pertama itu ada analisa level kapabilitas. Yang pertama itu domain DSS 03. Nah, pada analisa kapabilitas pada domain DSS 03 ini, kami menggunakan rumus yaitu jumlah pertanyaan kuesioner atau per domain proses. Pada penelitian ini pun kami mendapatkan dua responden, yaitu staf pusat research study dan responden umum. Untuk skor penilaian dari staf pusat research study berdasarkan kuesioner yang telah kami buat, terdapat mendapatkan hasil nilai yaitu 12,8 dan untuk responden umum mendapatkan nilai 13,8. Nah, untuk nilai skor keseluruhan itu adalah 26,6, yaitu skalanya berada di Partially Active karena hasil dari domain DSS 03 ini di atas 15% dan di bawah 50%. Untuk yang kedua itu domain DSS 05. Pada DSS 05 ini pun sama dengan DSS 03, memiliki rumus yang sama, yaitu mendapatkan nilai skor dari staf pusat research study yaitu 12,6 dan responden umum yaitu 21,8. Nah, untuk nilai keseluruhan itu menghasilkan 42,4. Jadi skala pada domain DSS 05 sama dengan DSS 03 berada di partially active. Berikut grafik skor penilaian domain DSS 05 yang tertera di PowerPoint. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua yang akan dijelaskan oleh Windy, kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya mengenai analisa kesenjangan. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan nilai kesenjangan di LPPMP UNRI, di mana target atau harapan yang diinginkan berada di level 4, berdasarkan proses tingkat kapabilitas, yang artinya proses IT sudah terlaksana di organisasi tersebut. Bisa dilihat pada tabel dan juga grafik kesenjangan antara tingkat kapabilitas dan yang diharapkan berada pada angka 2, untuk DSS 03, sedangkan DSS 05 berada di angka 1. Dengan hasil ini masih perlu perbaikan agar tercapai lagi standar optimal yang diinginkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Windy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Khairunisa. Kepadanya disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil rekomendasinya. Yang pertama itu ada DSS 03, mengatasi semua masalah yang ada agar penerapan teknologi informasi bisa dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu ada penerapan evaluasi untuk teknologi informasi agar tujuan perusahaan tercapai. Yang ketiga itu harus ada catatan atau laporan semua hasil proses dari SPMI sebagai perbaikan ke depannya. Selanjutnya itu ada DSS 05, yang pertama itu menjaga keamanan teknologi informasi, yang kedua mengantisipasi adanya serangan keamanan yang mungkin bisa terjadi pada sistem SPMI. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Safira Khairunisa. Yang terakhir, ada pun kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Rema. Kepada Rema dipersilakan. Baiklah, untuk kesimpulan yaitu audit sistem informasi SPMI Universitas Riau COVID-5 di LPPMP mendeteksi ketingkatan kapabilitas DSS 03 atau Manage Problem dan DSS 05 atau Manage Security Service pada skala partially exit. Ya, yang selanjutnya untuk nilai kapabilitas DSS 03 yaitu 26,6 dan untuk DSS 05 yaitu 42,4. Selanjutnya untuk nilai kesenjangannya untuk pada DSS 03 yaitu 2 dan DSS 05 1. Selanjutnya untuk perbaikan diperlukan untuk mencapai standar optimal. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menjelaskan presentasi kita pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata pada presentasi kali ini, saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.